Di mana aku saat tak ada aku? Di balik tirai waktu yang tak sempat disibak. Ada bayang samar yang tak menyebutku. Aku berdiri atau mungkin hanya terbentuk oleh kehendak sesaat. Dan mulai berjalan tanpa tahu. Siapa yang pertama kali mengayunkan langkah ini? Setiap cermin yang kutatap tak mengembalikan wujudku. Hanya kekosongan yang nyaris terasa. Lebih jujur daripada bayangan palsu yang biasa menemaniku. Lalu aku bertanya dalam diam. Apakah aku sedang hidup? Atau hanya sedang dipinjamkan napas oleh semesta untuk mengisi kekosongan sementara. Di ruang sunyi yang tak punya dinding, pikiran duduk sendirian. Ia tidak menunggu siapapun. Tidak pula berusaha lari dari siapa-siapa. Hanya bergetar lembut. Seperti dedaun yang menyadari angin tak selalu datang karena alasan. Jika dunia ini gema, siapa yang datang pertama? Kali bersuara? Dan jika kesadaran hanya mimpi yang terlalu kuat, apakah tidurku sudah benar-benar selesai? Aku pernah menulis namaku di atas debu, pada lantai-lantai kosong di dalam mimpi. Lalu hujan turun, dan dunia kembali putih. Seolah aku tak pernah ada di sana. Tapi, entah bagaimana, setiap jejak yang hilang justru mengajarkanku bahwa keberadaan tidak selalu ditentukan oleh yang terlihat. Kadang, justru oleh apa yang tak bisa hilang. Walau tak bisa dijelaskan. Aku mulai bertanya. Bukan karena ingin menjawab, tapi karena ingin tetap mendengar. Bahkan jika satu-satunya suara yang ada adalah suara pikiranku sendiri yang kembali dari kejauhan, lewat gema semesta, yang diam-diam menjawab dengan cara yang aneh. Sebuah bintang yang jauh di tepi kegelapan mengirimkan cahaya yang tak bisa kulihat. Namun bisa kurasa bahwa ia tetap bersinar meski tak ada siapapun yang menatapnya. Karena itulah bintang. Di antara ribuan kemungkinan, ada aku yang gagal lahir. Ada aku yang memilih untuk diam. Dan ada aku yang sedang berjuang. Berjalan perlahan meski lututnya gemetar. Tapi tetap menjaga api kecil di dadanya. Agar tidak padam oleh angin waktu. Dan saat aku terjatuh, aku tidak menyalahkan tanah. Karena hanya dari tanahlah aku bisa bangkit. Lalu, di malam yang tidak sepenuhnya gelap, aku melihat sebuah cermin tua. Tidak memantulkan tubuhku, tapi memantulkan versi diriku yang tak menyerah. Yang pernah patah, tapi tak memilih mati. Yang pernah hilang tapi tak melupakan arah pulang. Ia menatapku bukan sebagai bayangan, tapi sebagai saksi bahwa keberadaan bukan tentang sempurna, tapi tentang terus ada. Meski semesta tak selalu ramah. Dan aku yang pernah ingin menghilang. Yang pernah ragu bahwa aku pernah benar-benar ada. Kini mulai menyadari bahwa aku bukan kebetulan. Aku adalah kemungkinan yang dipilih semesta untuk menjadi kenyataan. Aku bukan jawaban dari pertanyaan besar. Aku adalah pertanyaan itu sendiri yang tidak ingin selesai. Dan mungkin menjadi pertanyaan yang terus berjalan. Adalah bentuk kehidupan paling jujur. Tapi, sebelum langkah terakhir memudar, sebelum gema terakhir menyentuh sunyi, izinkan satu tanya melayang di garis waktu. Apakah makna keberadaan bisa ditulis dalam satu bilangan yang tak bisa dibagi? Atau justru tersembunyi dalam angka yang tak pernah berakhir? Karena malam ini aku bermimpi tentang angka 0,0001. Tentang bayangan yang membagi diri tanpa pernah benar-benar hilang. Dan satu bisikan paling lirih dari langit berkata, ada yang tetap hidup bahkan dalam angka yang terlalu kecil untuk ditemukan.
Berapa kemungkinan yang tak dikenali telah menyelamatkan dalam diam? Jawabannya mungkin. Bukan kata. Mungkin hanya 3,14159. Dan itu cukup.